Saat udara berkhianat dan kebisingan menjadi maut, membuat saya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Cecilia Sindrenaut, siswi dari SMA Negeri Binino. Saya menulis resensi ini dengan bentuk ketertarikan saya terhadap lingkungan. Saya meresensi buku yang berjudul Pencemaran Udara dan Suara yang ditulis oleh Arinto Nugroho dan diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo pada tahun 2011 dengan jumlah halaman 60 halaman. Bayangkan kamu terbangun dengan sesak napas akibat udara yang sudah tercemar. Itulah yang diulas tuntas oleh Arianto Nugroho dalam karyanya yang berjudul Pencemaran Udara dan Suara. Arinto Nugroho adalah penulis asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Udara kotor dan kebisingan merupakan inti dari karya Arianto Nugroho yang menjadi ancaman bagi lingkungan. Polusi udara yang didefinisikan sebagai polutan dan menambahkan bukti yang nyata terkait dengan kebocoran gas yang terjadi di Bhopal, India, menewaskan ribuan orang dalam semalaman. Ini terjadi pada tahun 1984. Selain pencemaran udara, ada pun pencemaran suara. Pada halaman 31 menuliskan bahwa sekitar 8 hingga 12% penduduk dunia menderita gangguan pendengaran akibat kebisingan. Data ini merupakan data yang dikutip oleh WHO pada tahun 1988. Dengan ini, penulis mau menunjukkan kepada kita bahwa data-data ini bukan hanya sebuah teori, melainkan sebuah bukti nyata tentang ancaman yang saat ini mengganggu kebersihan dan keamanan di lingkungan tempat kita tinggal. Selain pencemaran, ada pun penanganan yang terdapat pada halaman 38 hingga halaman 51 yang menuliskan tentang penanganan akan masalah yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kelebihan yang saya temukan dalam buku ini adalah terdapat pada halaman 9 hingga halaman 54. Penulis bukan hanya memberikan definisi, melainkan data lengkap terkait dengan WHO dan PBB, sehingga pembaca dapat membacanya dengan jelas. Adapun contoh nyata terkait dengan gunung meletus yang terjadi pada tahun 1930-an serta asap pabrik yang terdapat pada halaman 14 dan halaman 16 yang membuat pembaca dapat membayangkan kejadian tersebut. Selain itu, adapun ukuran font yang cukup besar dan rapi yang membuat pembaca nyaman dan tidak mudah bosan dengan isi buku yang ada. Adapun sampul buku yang memiliki nilai tambah, foto cerobong pabrik yang menggambarkan tema pencemaran udara dengan jujur. Selain kelebihan, terdapat beberapa kekurangan dalam buku ini. Pada kata pengantar, terdapat kekeliruan dalam penulisan judul buku Pencemaran Udara dan Air, sementara judul buku ini adalah Pencemaran Udara dan Suara. Kekurangan lainnya yaitu data WHO yang digunakan oleh penulis adalah data tahun 1988 atau 38 tahun lalu, kurang relevan untuk menggambarkan kondisi pencemaran udara dan suara saat ini. Sampul buku berupa cerobong asap pabrik yang hanya menggambarkan pencemaran udara saja, tidak ada gambar sampul yang menggambarkan pencemaran suara. Selain itu, seluruh gambar yang menjelaskan isi buku berwarna hitam putih sehingga kurang jelas dan kurang menarik bagi pembaca. Dengan menulis buku resensi Saat Udara Berkhianat dan Kebisingan Menjadi Maut, membuat saya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, buku ini layak untuk dibaca karena bisa menambah pengetahuan pembaca mengenai pencemaran udara dan suara yang tidak kita sadari selama ini, walaupun data-datanya yang digunakan adalah data yang lama. Sekian video resensi saya ucapkan terima kasih dan salam literasi.